Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita mau persiapkan hati kita yang paling terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian kita. Karena Dia Tuhan yang layak untuk disembah, Dia Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Mari kita mau sama-sama menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena Engkau sungguh baik, ramah baik setiap hari. Hanya dekat kasih Bapa kami merasakan. Hanya dekat kasih Bapa kami merasa. Kami cukup, kami utuh, kami penuh. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke Tuhan ini
hanya untukmu. Engkau satu-satunya yang kami adakan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sungguh indah, sungguh indah. Engkau sungguh indah untuk setiap kami. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan kami mau mengawali ibadah kami dengan penuh sukacita. Kami mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman itu tanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita pada sore hari ini. Amin. Saya mau lihat lambian tangan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai sebab Allah kita, Allah yang penuh kekuatan, penuh kuasa.
Ibu Saudara, karena Allah kita Allah bangkit, kita mau bangkit buat Tuhan. Kita mau serukan bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Kita mau bersaksi bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai apa? Sampai setiap lutut bergelir. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Mbak Yula untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami saat ini Tuhan, kami berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan untuk muji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah membimbing kami Tuhan dari awal sampai pertengahan ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kiranya kami akan memberikan sebagian yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini bisa berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Juga Tuhan, untuk ibadah sampai nanti selesai, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa kami yang jauh dan sempurna ini hanya kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, amin. Amin. Kita memujikan hari yang terindah. Walau
Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini kita mempersiapkan hati yang paling terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang seperti benih yang siap ditanami di tanah yang subur, yang siap bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan setiap kita. Ketika setiap kita yang datang tempat ini memilih setia, memilih tetap menyembah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, sekalipun dunia tidak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara, tapi seperti pujian ini, kita tetap memilih untuk setia, untuk bersama-sama dengan Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Bapak. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sama-sama kita akan pujikan pujian sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu. Waktu dan tempat kami silakan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan.
setia. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Biar Engkau dapati setiap kami tetap setia sampai pada akhirnya Tuhan. Sore hari ini kami siap untuk mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan. Boleh kembali duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehat? Puji Tuhan. Merasakan kedinginan karena apa ya namanya? Apelion ya. Biasanya kalau kita memuji Tuhan tuh rada-rada sumuk, tapi malam hari ini apa hanya saya yang merasa tidak terlalu sumuk ya. Saya merasa agak-agak dingin gitu. Ya, malam hari ini kita mau sama-sama belajar, masih melanjutkan tema yang sama di bulan Juli. Ya, Dare to Declare. Oh, maaf, itu typo ya tulisannya. Dare to Declare. Baru sadar Bapak Ibu. Ini, atau Mas Yunus? Oh, sudah itu. Sudah on? Kurang nih. Macet. Loading. Oh iya, terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudara, tetap pada ayat nas kita di bulan ini kita mau buka bersama-sama di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Kita mau baca bersama-sama 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Sebelum masuk pada materi, saya mau Bapak Ibu Saudara melihat ini. Oh, sorry. Balik lagi ya, Mas. Ya. Kondisi yang saat ini terjadi. Kasus bunuh diri di Indonesia 2025. Negeri religius yang semakin banyak putus asa. Indonesia sering disebut sebagai negara religius. Meskipun bukan negara agama, Indonesia mengaku dan melindungi keberagaman agama serta memberikan kebebasan bagi warganya untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Bahkan ada yang menulis Indonesia adalah bangsa yang paling religius. Namun, beberapa paradoks menunjukkan bahwa agama tidak benar-benar dihayati secara esensial oleh masyarakat. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang paling menganggap penting posisi agama dalam kehidupan. Sebuah kondisi yang bertolak belakang dengan predikat bangsa yang religius. Jadi tadi ketika saya gambarkan Indonesia banyak kasus bunuh diri. Bahkan yang belum lama ini ya, paling dekat dengan kita, ada yang lompat dari jembatan Juruk, salah satu mahasiswi dari universitas yang ternama di kota Solo. Harusnya jika disebut bangsa yang religius, kasus bunuh diri harusnya tidak semerbak ini. Oke Bapak Ibu, kalau kita dibilang bangsa yang religius, otomatis penduduknya itu, otomatis kan sangat-sangat menghidupi agamanya. Istilahnya bisa dikatakan penduduknya itu dekat dengan Tuhan. Tapi
yang bertolak belakang, kenapa justru penduduknya banyak yang bunuh diri. Kenapa banyak orang yang putus asa dan depresi hari-hari ini? Kondisi yang hari-hari ini banyak terjadi malam hari ini. Saya mau katakan, jangan bungkam Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan ayat tema, berani menyatakan jangan bungkam. Karena banyak yang butuh Kristus. Keberadaan orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Kita mau hidup sebagai saksi Kristus dan konsisten menghadirkan Kristus dalam segala kondisi. Yang pertama, jadi saksi. Tidak hanya sekedar kita, kesaksian, saya bersaksi. Tapi melalui hidup Bapak Ibu Saudara, itu juga bisa dipakai sebagai kesaksian. Terkadang banyak orang yang melihat, kesaksiannya luar biasa, tapi ketika melihat hidupnya, kok hidupnya tidak sesuai dengan perkataannya atau dengan kesaksiannya. Yang kedua, ini yang mungkin bagi banyak orang susah dilakukan, yaitu konsisten. Konsisten berbicara terus menerus. Terkadang sebagai manusia, ego kita ya, sik to Mbak, sik to Pak, Bapak Gembala misalnya. Ayo kita berani menyatakan, sik to Pak. Jangankan memikirkan orang lain, memikirkan diri saya sendiri saja. Saya masih belum sepenuhnya iso ngerampungi gitu. Masalahku masih banyak. Saya tidak ada waktu untuk memikirkan orang lain gitu. Tapi malam hari ini kita mau sama-sama belajar ya. Saya masuk poin yang pertama. Ya, dikuatkan oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-7 tadi ya, dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kondisi pada saat Paulus mengatakan kepada Timotius ya, saya merasa Paulus itu cemas. Kalau Timotius tidak cukup berani. Kemarin Bapak Gembala sampaikan bahwa Timotius itu malu. Tidak cukup berani untuk melawan guru-guru palsu dan musuh-musuh Injil lainnya. Dan cukup hati untuk menanggung semua penganiayaan yang baru saja dialami Paulus di sana. Dan tentu saja akan dialami Timotius juga. Jadi Paulus ini menasehati Timotius. Ada Roh Kudus. Timotius yang kemarin Bapak Gembala sampaikan, dia pemalu, mungkin dia tidak cukup berani. Timotius sama seperti kita. Perlu diingatkan bahwa kita memiliki Roh Kudus, Allah yang selalu tinggal dalam hati kita. Roh itu memberi kita karunia dan memampukan kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup dan beribadah. Tidak peduli betapa sulit atau berbahayanya kehidupan ini. Saya meminta kita semua jangan takut. Karena apa? Ya ini loadingnya mungkin agak-agak jangan takut sebab yang pertama Allah memberikan roh bukan roh ketakutan. Yesus sendiri memperingatkan kita bahwa di dunia ini kita akan menderita kesengsaraan dan cobaan. Tetapi Yesus mendesak kita untuk mengingat bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara. Di ayat 7 dikatakan, kita tidak diberi roh ketakutan. Berikutnya, karena roh yang ada di dalam
diri kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kita tidak perlu takut. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memberi hikmat, keberanian dan kepekaan saat menyampaikan kebenaran. Mungkin ada satu pertanyaan yang, Mbak, jenengan bisa ngomong jangan takut di depan. Lah Mbak Irma sendiri gimana? Pernah enggak merasa takut? Pernah, Bapak Ibu Saudara. Saya mungkin pernah menceritakan bahwa kakak saya mendapatkan pasangan hidup yang bukan dari Tuhan. Saya pernah suatu ketika menyatakan kebenaran kepada beliau. Apakah saya sebelumnya itu berani? Saya enggak berani. Tapi saya percaya saya dimampukan Roh Kudus. Sampai pada akhirnya ketika beliau WA, saya katakan bahwa coba Mbak, sekali saja Mbak itu berdoa membawa nama Yesus. Saya katakan seperti itu. Saya dalam hati saya ada gejolak. Manusiawi saya takut saudara-saudari. Saya takut saya ditolak, saya nanti dipikir yang bagaimana gitu kan. Tapi saya percaya itu tuntunan Roh Kudus. Saya WA kakak saya. Apakah langsung mendapatkan jawaban? Tidak, Bapak Ibu. Saya ditolak. Semenjak itu kakak saya tidak pernah sharing sama saya lagi ketika saya terakhir menyampaikan soal Yesus. Setelah itu sampai dengan sekarang. Tapi tidak apa-apa. Kita berani melangkah dulu. Coba Bapak Ibu tanya, mungkin sama hampir semua tim pastoral pasti pernah mengalami ketakutan ya, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya mungkin Bapak Ibu Saudara belum berani saat menemui atau bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Mungkin aku dikira terlalu Kristen gitu kan, aku dikira terlalu rohani, sok rohani gitu kan. Kemarin bahkan ada yang dikatain, oh pendeta gitu kan. Bapak Gembala dikatain pendeta waktu itu. Tidak masalah Bapak Ibu Saudara. Nah, tadi dikatakan di ayat yang ke-7 bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya mau bicara tentang kasih. Jadi ketika kita mau mendekati orang atau mau menyampaikan kebenaran, tentunya harus dengan kasih. Bayangkan Bapak Ibu Saudara jika kita ketemu orang menginjili tanpa ada kasih langsung, percaya Tuhan, gitu. Gak gitu sih ya saudara-saudari, kita harus dengan kasih. Orang yang dipenuhi dengan kasih senantiasa memiliki sukacita. Sukacita yang kita miliki, saya percaya Bapak Ibu Saudara orang yang dipenuhi dengan sukacita, amin, amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menularkan sukacita yang kita miliki kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Ketika seseorang menunjukkan sukacita, hal itu dapat mempengaruhi orang di sekitarnya dan membuat mereka merasa lebih bahagia. Sukacita dapat menyebar melalui interaksi sosial, ekspresi wajah seperti senyuman, dan bahkan energi positif yang dipancarkan seseorang. Ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, bagikan kasih yang terlebih dahulu kita dapatkan dari Tuhan kepada orang yang belum mengenalnya. Ya, apakah bisa di-play Mas Nunus videonya? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat video ini sebentar. Enggak bisa nggih? Oh, masih loading nggih Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah bisa menebak ini lokasinya di mana. Ya, ini cuplikan video. Bapak Ibu Saudara tahu di mana?
Oh, di McD. Ada yang bilang tapi bisik-bisik di McD gitu. Ketika saya membuat materi, saya memang mengerjakannya di McD Bapak Ibu Saudara. Dan kebetulan ada yang berulang tahun. Nah, McD itu serunya kayak gini, kalau ada yang ulang tahun, nah mungkin saya jadi kayak promotor, jadi kayak promosi. Mungkin kalau ada teman atau rekan yang mau ulang tahun, diajak ke McD biar bisa dirayain kayak gitu. Enggak. Saya menyampaikan seperti ini, ketika saya melihat ada yang berulang tahun dan dirayakan dengan sebegitu meriahnya. Orang-orang atau pelanggan yang juga makan di situ, itu merasakan juga ikut bersuka cita karena orang yang berulang tahun sama sekali kita tidak mengenalnya. Tapi ketika itu ada hura-hura sukacita merayakan ulang tahun, saya melihat hampir semua pembelinya itu ikut tersenyum. Bahkan tidak jarang ikut memvideo, itu saya juga melihat. Jadi hanya dengan melihat ini saja, sukacita itu akan tertular. Nah, sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang yang menjadi kepercayaannya Tuhan, mari kita bagikan kasih kita, sukacita yang sudah kita dapatkan terlebih dahulu dari Tuhan kepada orang yang belum mengenal. Jangan pernah egois ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada banyak orang yang berpikir, yang penting saya sudah selamat. Saya sudah ikut Tuhan, saya selamat, yang penting saya minggu ke gereja ibadah, itu saja. No, tidak cukup seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus memikirkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Apalagi yang sampai depresi, seperti tadi dikatakan mau bunuh diri. Itu orang-orang yang sangat membutuhkan Kristus. Jangan kita egois dengan keselamatan yang kita dapatkan. Tapi mari kita dampingi orang-orang, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak melihat secara langsung yang kondisi seperti ini. Tapi mungkin ada Bapak Ibu saudara dari Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang undur dari Tuhan. Ada yang bermalas-malasan untuk beribadah. Kita dekati. Kita berani menyatakan kebenaran. Ayo ke gereja lagi. Mungkin bagi orang-orang yang saya katakan introvert, itu susah ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya ketika poin ini kita dikuatkan Roh Kudus, kita pasti dimampukan oleh Tuhan. Poin yang pertama. Poin yang kedua, ya, panggilan untuk menyatakan kebenaran. Paulus menasehati Timotius. Kita mau buka di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Bisa kita baca bersama-sama? 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala dan pengajaran. Siap sedialah waktunya. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Berbicara tentang kapan saja, ketika situasi mendukung atau baik waktunya, dan situasi menantang. Ini berbicara tidak baik waktunya. Ayat ini mengajarkan bahwa penyampaian firman Tuhan adalah tugas yang berkelanjutan dan tidak terbatas oleh waktu atau keadaan. Hari Jumat kalau nggak salah ya, Bapak Gembala menghubungi saya kalau untuk mengisi sore hari ini. Secara manusia saya langsung saat itu saya langsung menolak Bapak Ibu Saudara, karena bagi saya itu terlalu mepet. Jumat ke Minggu itu waktunya hanya, istilahnya bisa dikatakan hanya 1 hari, hari Sabtu gitu. Menurut saya masih kurang gitu untuk mempersiapkan. Saya waktu itu, Mas Dan boleh Mas Grand dulu saja gitu kan. Saya masih menego dengan Bapak Gembala. Tapi Bapak Gembala sampaikan, nah ini kan
panjenengan suami istri, nah mungkin bisa dibahas dulu siapa yang mau duluan, apakah saya duluan atau Mas Glenn duluan. Akhirnya hari Sabtu kemarin pagi saya waktu itu setrika, Bapak Ibu Saudara, setrika, sambil setrika saya ngeplay lagu rohani gitu. Di rumah saya belum ada wifi, jadi masih pakai yang TV terus ada flash disknya, Bapak Ibu Saudara. Jadi masih manual. Jadi play lagunya itu pakai flash disk. Nah, saya lihat di situ, ini karena saya terus terang jarang mengisi lagu-lagu tersebut karena sekarang kan sudah banyak Spotify kayak gitu, YouTube gitu kan. Jadi saya hampir tidak mengupdate isi flashdisk tersebut gitu. Jadi ketika saya play lagunya, ini lagu yang cukup lama gitu kan. Lagu pertama selesai, lagu kedua selesai, sampai pada akhirnya ada lagu yang ketiga. Saya dengarkan musiknya, itu enggak asing gitu kan. Ketika mulai bernyanyi, kata-katanya adalah, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Saya di situ langsung madek. Seperti ada Roh Kudus yang mengatakan, katanya kau cinta Tuhan, katanya kau cinta Yesus. Masa guru nggawa ke renungan, sharing buat Bapak Ibu Saudara dari jemaat, gak bisa gitu kan. Di situ saya putuskan, oke Tuhan, saya jalan. Walaupun manusiawi saya merasa itu mepet, tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus yang mampukan saya, amin. Ketika saya masih mendengarkan pujian itu, saya dapatkan juga sesuatu yang kalau enggak sekarang mau kapan lagi gitu. Karena Bapak Gembala pernah sampaikan ilustrasi di mana usia manusia itu sangat pendek gitu kan. Kita enggak tahu kapan waktu kita. Waktu itu ada tali panjang ya Pak ya. Usia manusia sangat pendek. Kita enggak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Kapan waktunya kita pulang ke rumah Bapa. Jadi selagi masih ada kesempatan, mari kita gunakan dengan sebaik mungkin. Mungkin ada saudara, mungkin ada teman yang Bapak Ibu Saudara rindukan untuk kembali kepada Tuhan. Ayo berani melangkah, jangan hanya diam. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ya. Saya kalau khotbah enggak lama-lama Bapak Ibu Saudara, jadi jangan khawatir. Saya tadi agak loh Mbak kok disediain permen gitu kan, Mbak Ase di depan, Asyar, loh kok disediain permen, saya tidak seperti Bapak Gembala yang lama gitu Bapak Ibu Saudara. Saya tuh cukup paling 30 menit maksimal lah ya. Bercanda Bapak Gembala. Ya, poin yang ketiga, ikut menderita sebagai bagian dari persekutuan dengan Kristus. Seperti tadi ayat yang ke-8 disampaikan bahwa melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Tidak sedikit dari kita ketika menyampaikan Injil kebenaran merasa ada penolakan, hinaan, cacian, bahkan Paulus mengalami penganiayaan. Kemarin saya dapat info dari Saudara Wahyu kalau anak-anak Metanex itu mau usaha dana jual pakaian pantas pakai. Bahkan sampai nembusi saudara saya yang katanya mau nyumbang gitu, sampai diambil. Karena saya yakin dan percaya ini anak-anak Metanex sudah semangat untuk mencari usaha dana. Tapi Tuhan berkehendak lain. Malam-malam saya di-share sama Saudara Wahyu, ternyata untuk CFD tidak boleh berjualan. Dan hanya 2 yang tidak boleh dijual. Yang pertama itu sayuran, yang kedua pakaian bekas. Di situ Saudara Wahyu
mengatakan kok iya waktune saiki gitu. Saya di situ berpikir bahwa oh Tuhan Yesus, seperti ada penolakan gitu ya ketika kita mau bergerak, kita mau melakukan perintah Tuhan, kita mau bergerak untuk usaha dana retreat, tapi seperti ada penolakan. Saudara Wahyu bilang ke saya, apes mbak gitu. Saya katakan, bukan apes, tapi Tuhan berkehendak lain, saya bilang gitu. Tentu ini sebuah ujian bagi rekan-rekan Metanex. Tapi dengan poin ini kita diingatkan bahwa ketika kita mengalami penolakan, penderitaan, ini adalah bagian dari persekutuan dengan Kristus. Lagi Bapak Ibu, pernah waktu itu saya sharing, saya ada di DM teman saya, itu yang waktu itu saya malah bertanya, masih bergereja gitu kan, jawabnya saya sudah tidak pernah bergereja lagi. Saya langsung ngajak kan, saya waktu itu cerita saya mengikuti langkahnya Mas Gren yang selalu ngajak orang ketemu, kalau ada orang ketemu di jalan ngajak ke gereja, ngajak ke gereja. Saya waktu itu saudara, apakah diterima? Tidak, saya ditolak juga. Sampai dengan sekarang orang tersebut tidak pernah DM saya lagi. Tapi saya tidak apa-apa. Beberapa waktu yang lalu juga ketika kami makan di sebuah warung, saya sama Mas Gren, di situ juga dikatakan ada seorang penjualnya itu lama juga tidak beribadah. Mas Gren juga sama, langsung ngajak, monggo Bu, ikut ibadah di JKI MCC gitu. Nanti jenengan ngerasa nih, kehangatan, kebersamaan gitu-gitu. Sudah seperti sales ya Bapak Ibu Saudara. Terus dengan antusiasnya ibu ini menjawab, oh iya Mas, nanti saya ajak suami saya gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara lihat, kami berdua ditolak. Sampai dengan sekarang tidak ada kabarnya. Di WA juga tidak merespon. Tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Penderitaan, mungkin ini bisa dikatakan sebuah penderitaan ya. Penderitaan yang kita alami akan membawa kita kepada yang pertama, pemurnian iman. Iman kita kepada Tuhan akan semakin dimurnikan ketika kita harus mengalami penderitaan saat menyatakan kebenaran. Yang kedua, pembentuk ketekunan. Ketekunan kita kepada Tuhan akan semakin terbentuk. Dan yang ketiga adalah kedewasaan rohani. Kerohanian kita akan semakin dewasa seiring dengan adanya proses penolakan, penderitaan. Ada banyak teladan pengikut Kristus yang bahkan tidak sedikit merelakan nyawanya untuk bisa menyatakan kebenaran, bahkan sampai mati martir. Hampir semua murid Tuhan Yesus, yang martir pertama itu Stefanus dirajam batu, ada Yakobus yang dipenggal, Andreas dan Petrus yang disalib. Kemudian masih ada lagi kisah Roy Pontoh yang terkenal dengan Beta Laskar Kristus, harus merelakan nyawanya untuk dia menyatakan kebenaran dan tidak meninggalkan Tuhan. Kita mau buka di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Mohon maaf saya tidak cantumkan di sini. Bapak Daniel K boleh dibantu dibacakan buat kita semua. 2 Timotius 1 ayat 12. Amin. Sama seperti Rasul Paulus, jangan pernah malu Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu
kepada siapa kita percaya. Penderitaan apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini? Atau penderitaan apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika kita menyatakan kebenaran? Lelah pasti nggih Bapak Ibu Saudara. Aku masih punya urusan pribadi kok, masih ngurusi urusan gereja wae. Akeh meneh gitu kan. Lelah pasti. Tapi jika lelah, beristirahatlah. Jangan undur atau apalagi berhenti. Mari kita pikirkan jiwa-jiwa yang membutuhkan Kristus. Penerapan, nah ini saya sudah sampai penerapan Bapak Ibu Saudara. Itu tandanya saya akan segera selesai. Yang pertama, jadilah saksi dan jangan pernah takut menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jadilah saksi dan jangan pernah takut. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ada Roh Kudus. Yang kedua, jangan egois. Keselamatan yang kita dapatkan bukan untukmu sendiri. Yang ketiga, hadirkan Kristus dalam segala kondisimu, segala keadaanmu, baik atau tidak baik waktunya. Sharing saya pada malam hari ini akan saya tutup dengan sebuah kesaksian. Seperti yang Bapak Ibu Saudara tahu, 2 minggu yang lalu saya kehilangan seseorang yang saya kasihi. Beliau dipanggil Tuhan, yaitu kakak saya. Kakak saya ada 2, Bapak Ibu Saudara, cowok semua. Nah yang dipanggil Tuhan ini kakak saya yang nomor 2. Saya pernah saksikan bahwa untuk mendapatkan pasangan hidup, kakak saya tinggalkan Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya imannya kepada Tuhan tidak pernah ia tinggalkan. Buktinya apa Bapak Ibu Saudara? Jadi 1 bulan yang lalu ketika hampir 1 atau 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, ketika ibadah perjamuan kudus, saya sebelumnya tuh sering ngajak gitu, tapi kakak saya ini sukanya jawabnya dengan bercanda gitu. Jadi ketika saya mengajak ibadah atau saya mengajak ke gereja, dia akan menjawab dengan candaan gitu, tidak pernah serius. Nah, 1 atau 2 bulan yang lalu ketika ibadah perjamuan kudus, ketika perjamuan dibagikan, saya memberanikan diri untuk saya WA kakak saya. Saya fotokan perjamuannya, saya fotokan. Saya katakan, bro, saya kalau manggil tuh nggak pernah mas dari dulu, saya manggilnya bro. Kamu apa enggak kangen seperti ini? Gitu. Kakak saya menjawab, saya juga sering ngambil yang ada di kulkas. Jadi memang ibu saya itu ketika mendapatkan perjamuan, ibu saya akan ngambil untuk spare di rumah. Kalau ada yang belum bisa ikut perjamuan, nanti dimasukkan ke kulkas. Nah kakak saya itu menjawab, saya sering ambil kok di kulkas. Gitu. Saya jawab lagi, opo enggak pilih langsung daripada ngambil yang di kulkas gitu kan. Nah, di situ saya herannya Bapak Ibu Saudara. Saya sempat mau bersorak gitu kan, karena biasanya dijawabnya pasti bercanda. Tapi waktu itu dijawabnya, iya, besok tak datang. Saya di situ langsung kayak puji Tuhan gitu loh. Jadi kakak saya yang sebelum-sebelumnya kalau saya ajak itu seperti menolak tapi dengan candaan, tapi waktu itu beliau menjawab, iya, tak kapan-kapan tak datang, dan mengajak anaknya yang nomor 1, namanya Arsya, dan mengajak Arsya. Saya yakin bahwa kakak saya ini pasti imannya tetap di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin kakak saya tidak sering beribadah, tapi imannya kepada Tuhan tidak pernah dia tinggalkan. Dengan bukti bahwa dia selalu
makan dan minum perjamuan kudus. Ketika kakak saya dipanggil, Tuhan, saya berpikir kenapa Tuhan ini terjadi, kenapa begitu cepat gitu. Dan waktu itu saya dapatkan satu pujian. Saya boleh minta tim musik untuk maju ke depan terlebih dahulu. Saya rindu menaikkan satu pujian ini yang saya dapatkan. Kita mau pujikan bersama-sama. Segala rencanamu ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran buatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Satu pujian yang menguatkan saya, ajarku mengerti Tuhan. Mungkin ketika hari-hari Bapak Ibu Saudara terasa berat, mungkin ada yang mengalami sakit penyakit tidak kunjung sembuh, atau Bapak Ibu Saudara merasa saya lelah dengan keadaan ini, atau mungkin Bapak Ibu Saudara merasa dihianati, merasa terluka, merasa ada penderitaan, ada penolakan yang harus Bapak Ibu terima. Malam hari ini saya mau challenge Bapak Ibu. Mari melangkah dan jangan hanya diam. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menggunakan kesempatan yang ada saat ini sebaik mungkin. Jangan sampai kita kalah dengan waktu. Jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai orang yang kita rindukan untuk bisa terima Tuhan karena kita bungkam, maka beliau tidak bisa mengenal siapa itu Tuhan. Mari
Mari melangkah bersama Bapak Ibu Saudara. Setiap kita di tempat ini, kita punya peran. Jika satu orang saja bisa menyelamatkan satu, maka bisa bayangkan jemaat GKI MCC yang ada mungkin kurang lebih 100 orang. Bisa membawa lebih banyak orang datang kepada Tuhan dan mengenal Tuhan, terlebih dia diselamatkan. Kiranya sharing malam hari ini saya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, tidak afdol ya Bapak Ibu Saudara kalau saya tidak pantun. Ke pasar malam beli blewah. Jangan lupa mampir membeli koya. Ketika ada kata saya yang salah, dengan kerendahan hati maafkan saya. Waktu berikutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Bapak Ibu. Saya juga mau pantun. Enggak lah ya, masa Pak Daniel pantun. Pantun itu hak miliknya Mbak Irma sama Mas Stefanus. Ya Bapak Ibu Saudara, yang seringkali membuat kita menjadi malu, takut, tidak berani menceritakan, mengutarakan, menyatakan iman. Bukan karena kita nggak ngerti tentang Tuhan Yesus. Saya percaya di sini semua kita ngerti lah tentang Tuhan Yesus. Ya, kita tahu, kita paham. Tapi pertanyaannya, apakah kita cinta sama Tuhan Yesus? Kalau kita cinta, kalau kita sungguh-sungguh sayang, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita punya rasa bangga dan mau membagikan Yesus kepada siapapun dengan cara-cara kita. Ya, saya mau cerita satu orang, 5 menit lah ya. Saya yang membuat khotbahnya Mbak Irma jadi panjang ya. Tak panjangkan dikit. Bapak Ibu Saudara, tidak usah buka Alkitab, saya yang bacakan. Ya, orang ini mungkin jarang dibahas. Orang ini mungkin Bapak Ibu Saudara tahu namanya, tapi jarang dibahas. Tapi hidupnya, cintanya sama Tuhan, pada akhirnya membuat dia menjalani hidup yang luar biasa. Ya, saya baca Bapak Ibu Saudara, nanti kalau mau baca di rumah dilanjutkan boleh ya, dicari-cari boleh, tapi saya baca dulu ya. Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Seorang apa? Farisi. Kita tahu orang Farisi itu cinta apa benci sama Tuhan Yesus? Benci. Orang Farisi itu tidak suka dengan Tuhan Yesus. Orang Farisi ahli Taurat tidak suka dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu membawa revolusi dalam tradisi Yahudi. Ya, orang-orang Farisi ahli Taurat tidak suka dengan Tuhan Yesus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Seorang apa? Pemimpin. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata. Dia datang pada waktu apa? Malam. Kenapa datang waktu malam? Kira-kira? Karena dia baru longgar waktu malam. Karena dia seorang pemimpin. Dia seorang Farisi. Dia tidak bisa serta-merta datang pada Yesus di waktu siang ketika banyak orang. Akan sangat mencoreng dirinya dan komunitasnya orang-orang Farisi. Sehingga ia datang menemui Yesus di waktu malam. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Bagaimana cara Nikodemus memandang Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Apakah Nikodemus memandang Yesus sebagai Tuhan? Halo? Jawabannya tidak. Dia menilai Tuhan Yesus datang sebagai apa? Guru yang diutus Allah. Bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai juru selamat, tapi sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah."
Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dia sudah tua. Gimana aku bisa dilahirkan lagi? Gimana aku bisa masuk kerajaan Allah kalau begitu? Bagaimana mungkin orang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia datang dalam kegelapan malam. Tapi percakapan ini menjadikan pikirannya terang. Kenapa? Karena Alkitab mencatat ayat Yohanes 7 ayat 50 sampai 52. Ketika orang-orang Farisi kemudian mengejar Yesus, membenci Yesus dan berusaha untuk menangkap Yesus. Yohanes 7 ayat 51 52 ayat 50 sampai dengan 52 bilang begini. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Nikodemus mulai goyah. Apa hukum Taurat kita itu menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Kenapa kalian terlalu membenci Yesus? Kenapa kalian terlalu membenci figur ini, orang ini? Oh, dia belum menjelaskan, dia belum ngomong. Apakah kita ini diajarin sama hukum Taurat untuk menghukum orang sebelum ia ngomong, sebelum ia menjelaskan? Jawab orang-orang Farisi itu, jawab orang-orang Farisi teman-temannya Nikodemus, jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Orang-orang Farisi mulai melihat Nikodemus agak beda. Iki piye to iki? Iki piye to iki? Nah, bagian ketiga, bab 3 penutupnya saya jelaskan. Yohanes 19 ayat 38 mulai. Yesus sudah mati di kayu salib. Yohanes 19:38, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Siapa itu? Yusuf dari Arimatea. Tapi ayat 39, juga Nikodemus datang ke situ. Wah, ini dia. Saya mau cerita. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Nikodemus orang Farisi, dia memandang Yesus guru yang dari Allah. Dia mulai bela Yesus, tapi makin hari dia makin cinta sama Yesus. Siapa yang menurunkan mayat orang Yesus ini? Siapa yang menurunkan jenazahnya? Yohanes yang menemani Yesus sampai disalib? Bukan. Petrus, apalagi dia kabur nggak tahu kemana. Di mana Yakobus, di mana Andreas, di mana Filipus dan yang lain sebagainya. Mereka yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Tapi yang datang 2 orang yang jarang disebut, Yusuf dari Arimatea, yang takut karena banyak orang Yahudi, dan Nikodemus, pemimpin agama orang Yahudi. Anda bisa bayangkan, Yesus diturunkan dari salib. Saya bayangkan itu Yusuf dan Nikodemus cuma menangis, memandang figur yang dikasihinya, dibersihkan mayatnya, dimandikan dengan minyak gaharu. Itu cinta, itu kasih. Mereka ngambil resiko dimusuhi orang-orang Yahudi. Mereka ngambil resiko dimusuhi orang-orang Farisi, tapi mereka enggak peduli karena figur yang mereka kasihi ini. Mereka mau hormati. Ada kubur kosong di taman, belum pernah dipakai, masih gres kinyis-kinyis.
Diletakkanlah mayat Yesus di sana. Cinta itu enggak banyak ngomong, cinta itu dibuktikan. Bagaimana dengan cinta Bapak Ibu Saudara? Apa bukti kita kepada Tuhan? Beranikah kita menyatakan iman kita? Menurut Alkitab, memang Alkitab enggak banyak mencatat bagaimana Nikodemus berikutnya. Tetapi menurut catatan sejarah gereja, Nikodemus kemudian dilucuti jabatannya dari Sanhedrin, dimiskinkan oleh pemimpin agama Yahudi, dan mati martir karena membela imannya. Dia datang di gelapnya malam, tapi hidupnya kemudian berjalan dalam terang. Loh kita nih loh, tiap-tiap hari berjalan dalam terang Tuhan. Benarkah cinta kita semurni itu sama Yesus? Jangan-jangan doa aja masih malu gitu kan. Doa, amin. Atau doanya, bagaimana kita bisa cerita kepada orang? Bagaimana kita buktikan cinta kita? Pak, Bu, Nikodemus tidak dari awal kenal Yesus. Bapak Saudara mungkin lahir sudah Kristen, saya pun lahir sudah Kristen. Tapi dia mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya rindu Bapak Ibu Saudara pun mencintai Tuhan dengan tulus. Amin. Yuk tunduk kepala semua bersama. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Katakan saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Katakan saya mau iring Yesus. Saya mau. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri dan menyatakan iman kita. Kita mau katakan komitmen kita pada Yesus. Saya mau iring Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Saya mau iring Engkau Tuhan sampai akhir hidupku. Ya, meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama. Jemaat saja katakan meskipun saya susah, jemaat saja. Nyatakan komitmenmu pada Tuhan. Ya, dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dengan cinta. Ya, oh haleluya. Kaum pria saja, bapak-bapak saja katakan komitmen kita. Meskipun saya susah menderita dalam dunia,
Saya mau iring Yesus sampai selama. Kaum ibu saja, kaum wanita saja katakan, meskipun saya susah. Ya. Yes, saya mau, ya. Mari bersama-sama siap katakan, ini janji kami, ini komitmen kami Tuhan. Meskipun kami susah di dunia, kami tetap mau iring Engkau. Meskipun saya susah, saya mohon dengan hormat Bapak Yoto untuk maju ke depan dan berdoa bagi kita. Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, kami menghampiri tahta-Mu pada malam hari. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kembali kepada diri kami, bahwa kami harus menyatakan, mendeklarasikan, bahwa Engkau adalah Juru Selamat, bahwa Engkau adalah Allah kami. Jadikan mulut, lidah, hati kami Tuhan untuk menyatakan, keberanian untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah kami. Terima kasih. Jadikan kami semua menjadi saksi-Mu yang heran. Menjadi teladan yang baik di dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan pekerja, supaya kami meninggikan, memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin bahwa Allah itu tetap bersama dengan kami. Bahwa Allah itu ada bersama dengan kami. Dan kami bisa, Engkau akan membedakan bagi orang yang beribadah kepada Engkau dan orang yang tidak beribadah kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga hamba-Mu yang telah menyampaikan renungan firman Tuhan. Allah memberkati, memakai lebih heran, berkati keluarganya, berkati suaminya, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, ini yang menjadi doa kami perahlaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan gerakan 2000 Bapak Ibu Saudara, dan sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan gerakan 2000 untuk gereja ke rumah Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami, Kau memberkati tangan-tangan yang memberi, dan juga Tuhan lewat ini, gerakan ini Tuhan, biarlah Tuhan juga terus Tuhan tunjukkan di mana tempat yang bisa kami pakai untuk mendirikan gereja secara permanen Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan pujikan hari yang terindah. Walau
waktu dan tempat saya persilahkan untuk pendoa dan pengumuman. Mari Bapak Ibu Saudari, kita berdoa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu selalu menaungi kami Tuhan. Dan satu keberanian juga untuk memberitakan kebenaran terus akan kami lakukan Tuhan. Bapak, saat ini kami mau menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Yang pertama kami berdoa untuk Kelurahan Keratonan dan Kecamatan Serengan. Biarlah Kelurahan dan Kecamatan Serengan ini terus menjadi barometer, terus menjadi percontohan untuk demokratis Tuhan. Dan biarlah setiap pemimpin camat dan lurah Tuhan berkati, Tuhan selalu sertai. Dan biarlah kalaupun ada gereja-gereja yang lain akan bertumbuh, Tuhan juga memberkati Tuhan. Lancarkan semuanya Tuhan untuk jiwa-jiwa yang mau terselamatkan. Berkati Kelurahan Keratonan dan Kecamatan Serengan Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini Bapak, kami juga berdoa buat penata layanan yang sudah terbentuk, agar dimampukan melakukan tugas dan tanggung jawab yang baik Tuhan. Maupun tim pastoral, maupun diaken, penatua, biarlah semuanya selalu bergandeng tangan Tuhan, untuk kemuliaannya Tuhan saja. Kami percaya biarlah Tuhan selalu satukan hati kami, terus hati kami rindu untuk melayani jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Bapak, saat ini kami juga punya kerinduan Tuhan untuk gedung gereja yang belum permanen Tuhan. Kami percaya dimanapun nanti Tuhan berikan kepada kami gedung ataupun tanah Tuhan untuk dibangun, biarlah itu yang terbaik. Tuhan mampukan, Tuhan sertai langkah kami Tuhan. Karena kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Semuanya karena belas kasih Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu, tetapi biarlah kebaikan Tuhan yang akan menuntun kami Tuhan. Sampai nanti kami boleh punya gedung gereja baru. Dan itu semua kami dedikasikan hanya untuk Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang datang. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat JKMC yang bertumbuh hidup dengan benar Kristus. Biar terus Tuhan, iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus mencari Tuhan, haus lapar akan Tuhan. Dan kami percaya, beranikan terus kami untuk menginjil, menyelamatkan jiwa. Biarlah jiwa-jiwa itu datang ke gereja dan tentunya boleh terselamatkan dan mencintai Yesus. Bapak, saat ini kami juga berdoa buat badan misi gereja yang dipakai Tuhan untuk mewartakan Injil ke seluruh wilayah. Diberikan kemampuan dan kekuatan dalam menjalankan misi, di pedalaman, di pelosok-pelosok, penginjil-penginjil atau pendeta-pendeta pengkhotbah yang mereka memberanikan diri untuk masuk, untuk melayani suku-suku di luar pulau, mungkin bahkan di luar negeri. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan mencukupi setiap kebutuhan mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan mereka Tuhan. Karena kami tahu mereka juga adalah anak-anak pilihan Allah yang mencari jiwa-jiwa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, biarlah mereka terus, api mereka berkobar, mereka tidak patah semangat, tidak putus asa, walaupun menghadapi bahaya, badai, ujian, tapi tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Bapak, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang mempunyai beban ataupun permasalahan hidup, Tuhan yang memberkati semuanya, berikan jalan keluar, berikan satu tuntunan Tuhan, biarlah selalu mengandalkan Tuhan di mana berada. Karena kami percaya, biarlah jemaat selalu walaupun menghadapi ujian, tetapi mental iman kami terus bertumbuh, selalu mengandalkan Tuhan. Bukan jemaat yang emyeh-emyeh, yang manja, tetapi jemaat yang boleh selalu rindu bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Bapak buat sore ini Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus sudah berdoa. Amin. Kalau Bapak Ibu masih semangat, kita mau mendengarkan informasi sebakan. Ya. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu yang bukan putra ya, yang putri-putrinya pengen rindu tamborin, bisa latihan hari Senin jam 6 sore. Yang belum bisa akan dilatih, yang dilatih akan semakin dilatih semakin luar biasa buat Tuhan. Lanjut, ya hari Selasa IKOS, Rabu jam 6:30. Nah itu setiap masing-masing gembala ya, nanti ada pengumuman biasanya setiap masing-masing gembala IKOS. Terus datang ke IKOS Bapak Ibu, yang belum datang saudara-saudara Bapak Ibu, datang dan nikmati Tuhan. Amin. Jangan cuma minggu tok, tapi juga IKOS juga datang. Karena kan semakin banyak kita makan roti, kebenaran akan semakin bertumbuh. Amin. Ya lanjut lagi, ya Radio Immanuel, program Kristal di 94,3 FM. Nah ini jam 10, biasanya ini kalau yang
Bapak Ibu yang kepengen lagi mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Gembala, silakan bisa mendengarkan sambil masak gitu kan, mepe-mepe baju dan sebagainya gitu kan. Bisa loh, ini dengarkan bisa loh. 1 jam lumayan saudara Bapak Ibu. Ya, lanjut. Latihan musik pujian hari Kamis, ibadah raya satunya pukul jam 6 sore dan ibadah jam 7 malam. Ya, monggo. Bapak Ibu selalu semangat untuk pelayan tim MCC, amin. Terus untuk selalu bersatu dalam tim mimbar, luar biasa sekali. Menara doa hari Jumat jam 5:30. Ya. Jam 6 ini ya? Jam 18 ya ini. Jam 18 jam 6 sore di sini ya Pak Mala. Ya, di Ruko Hangga silakan monggo datang Bapak Ibu. Semakin terus kita lebih bertumbuh dalam pemuritan juga. Lanjut mungkin Metanek hari Sabtu, ayo adik-adik, ya mungkin para remaja pemuda, silakan ayo semakin bergandeng tangan untuk Metanek semakin menyala, amin, semakin dibakar saya pemuda ya, Mas Unus, haleluya. Ya, oke. Ya ibadah raya Minggu jam 8 pagi Bapak Ibu, minggu depan, ayo semangat lagi, geber lagi, janganlah hendaknya kerajinan menggedor, bila rohmu menyelani Tuhan. Yang sore jam 5 sore seperti tempat ini biasa. Terima kasih, begitu saja. Tuhan Yesus memberkati. Oh libur ya? Oh iya, maaf. Terima kasih Pak Diki. Untuk Rebo libur nasional. Ya, untuk oikosnya. Itu, mungkin itu. Ada pertemuan untuk penata layanan gitu. Monggo. Ya, ini pembawa warta kita semangatnya 45 ini ya. Habis makan kayaknya. Bapak Ibu, terima kasih Mas Gren untuk pengumumannya. Hari Rebo betul tidak ada oikos dimanapun karena pemimpin oikos, gembala oikos, koordinator oikos begitu ya, dan juga koordinator komisi, baik komisi remaja, komisi sekolah minggu, komisi wanita, kemudian Dewan Penata Layanan, semuanya kita ada rapat bersama-sama di tempat ini, evaluasi setengah tahun. Tahun lalu juga kita adakan demikian ya, tapi tahun lalu di sebuah rumah makan. Nah kali ini karena timnya makin banyak, nah kita di rumah Tuhan ya, di gereja saja. Nanti makan-makannya di sini ya, sudah ada nanti ibu-ibu yang chef-chef yang akan menyiapkan makanan bagi kita. Ya, jadi besok Rabu tidak ada oikos dimanapun, diliburkan dulu, semua ngumpul di sini untuk pemimpinnya, koordinator, gembala, begitu ya. Kumpul semua di sini jam 6 sore Pak, jam 6 sore. Selasa ada komba di rumah Ibu Kadek, betul ya Bu Kadek ya, di rumah Bu Kadek, nanti untuk lokasinya bisa di-share di grup komisi wanita. Kemudian mengingatkan bahwa menara doa Jumat besok adalah menara doa pelayan. Jadi bagi para pelayan mimbar itu semua wajib hadir. Nah, ini ada beberapa pengumuman yang penting yang harus saya tambahkan. Minta maaf saya harus tambahkan ini dan semua jemaat harus tahu karena pagi sudah saya umumkan, sore juga harus saya umumkan. Pembagian diakonia belum bisa diumumkan nama-nama yang menerima karena kami masih menanti beberapa hal. Jadi begini, diakonia itu yang diajukan ada 20 nama. Sementara kuotanya hanya 15. Kuota itu jatahnya hanya 15, tapi nama yang diajukan kepada gereja ada 20. Lalu bagaimana gereja akan menyikapinya? Yang pertama, masing-masing oikos hanya diambil 2 maksimal 3 anak. Karena ada satu oikos yang mendaftarkan lebih dari 3, ada 5 gitu. Ya kalau nanti oikosnya semua dapat 5, kasihan oikos yang lain. Sehingga satu oikos maksimal, satu oikos itu 2 maksimal 3. Kemudian per satu kakak, satu keluarga juga dibatasi maksimal 2. Ya 2 atau maksimum 3 lah. Dalam satu kakak. Karena ada satu keluarga misalkan anaknya 4, anaknya 5, kalau penerima beasiswa semua, kasihan juga yang lain. Ya, kemudian ada penyesuaian di mana jumlahnya kalau dulu SD 75, SMP 75, SMA 75, kuliah 100. Nah sekarang jumlahnya disesuaikan karena kan kebutuhannya beda-beda ya. Jadi yang namanya adil itu tidak harus selalu sama loh Bapak Ibu ya. Kalau dibilang porsinya adil saya sama Niel, ya kudu adil, dia kasihan Niel.
Kemelekeran nanti makannya yang kenyang, ya Niel mungkin setengah porsinya saya, gitu kan. Itu adil, gitu ya. Jadi keadilan itu tidak harus dalam jumlah yang sama. SD itu 50 ya, betul ya Mbak Asih ya. SD 50, kemarin Jumat sudah rapat karena Bu Asih, Bu Putri, Bu Yeni dan Bu Arum. Ini adalah para penanggung jawab diakonia. SD 50, SMP 65, SMA 80, kuliah 100. Jadi SD kalau yang dulu 75, nah sekarang diturunkan jadi 50. SMP dulu 75, sekarang turun jadi 65. SMA dulu 75, sekarang jadi 80. Yang kuliah tetap 100. Jadi harap dipahami, harap dimengerti Bapak Ibu karena memang situasi dan kondisinya. Yang terakhir begini, nah kenapa nama-namanya belum bisa diumumkan? Karena tadi yang mengajukan 20, sementara jatahnya hanya 15. Jadi saya bilang kepada ibu-ibu kemarin ini, Bu Asih, Bu Putri, Bu Yani, Bu Arum, saya bilang saya minta waktu 1 minggu. 1 minggu ini saya akan buka kesempatan. Saya sudah umumkan di pagi tadi dan saya ulangi di sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk mau menjadi orang tua asuh, tergerak dalam pelayanan diakonia ini, silakan hubungi Bu Putri, hubungi Bu Asih, hubungi Bu Yani atau Bu Arum. Ya silahkan yang tergerak. Misalkan saya komitmen 1 bulan 10.000 untuk support diakonia, monggo. Ada yang tergerak 1 bulan saya mau support 50.000, monggo. 1 bulan berapa? Ya. Dan itu harus 1 tahun. Artinya setiap bulan harus rutin diberikan karena diakonia beasiswa itu diberikannya setiap bulan selama 12 bulan. Nah diakonia beasiswa itu tidak 1 tahunnya bukan Januari ke Desember Bapak Ibu. Diakonia pendidikan 1 tahunnya dari Juli 2025 ke Juni 2026. Jadi 1 tahun pendidikan. Yang dihitung adalah tahun tahun ajaran, tahun pendidikan. Ya, bukan tahun yang Januari ke Desember, bukan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tergerak, terdorong, malam ini hubungi Bu Asih atau Bu Putri yang ada. Kalau Bu Yani kan tidak datang, Bu Arum tidak datang, Bu Yani tidak datang. Hubungi Bu Asih atau Bu Putri, sampaikan saya rindu, saya mau komitmen 10.000 per bulan, silahkan. Nah nanti yang pagi tadi dan yang sore ini saya akan cek adakah pertambahan jumlah dana diakonia yang masuk. Kalau ada, maka harapan kita 20-20-nya itu bisa kita layani, bisa kita berikan. Begitu ya Bapak Ibu, yang tergerak mawon. Kalau yang tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Ini hanya untuk membuka peluang barangkali yang 5 nama yang belum tertulis itu ya, yang belum terbagi itu bisa dapat. Sehingga 20 nama yang diajukan bisa kita layani semua. Itu harapan kita semua. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian besok Rabu kita ada evaluasi hari Rabu jam 6 sore. Salah satu pokok pembahasannya adalah tempat ibadah yang permanen. Dalam 1 minggu ini Bapak Ibu ada banyak hal yang saya terima. Itu saja. Jangan lupa besok Rabu jam 6 sore ya di tempat ini. Ada tambahan pengumumankah dari Bu Putri, dari yang lainnya? Tidak ada? Aman? Kalau aman, mari saya undang Bapak Saudara untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya. Kita naikkan satu pujiannya sebelum kita tutup ya. Terima kasih Tuhan. Pak. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita imani, kita percaya bahwa apa yang kita gumulkan tadi, tempat permanen, kemajuan pelayanan daripada gereja kita tercinta ini sungguh-sungguh dalam campur tangan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita syukuri Tuhan pasti turut bekerja. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesusku. Terima
buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulang dari awal, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesus, Yesusku yang buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan telah adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur sebab hari ini telah Tuhan adakan. Sebab hari ini telah Tuhan beri atas kehidupan kami. Kami dalam keadaan yang baik, kami dalam keadaan yang sehat, kami ada dalam keadaan terpelihara, semua tercukupi, semuanya ada. Sekalipun dalam persoalan, sekalipun dalam tantangan, sekalipun kami pun tidak luput dari pergumulan. Karena kehidupan manusia hari demi hari dipenuhi dengan permasalahan. Tapi kami senantiasa boleh selalu mengucap syukur karena kami punya Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberkati. Kami percaya kami tidak perlu takut dan khawatir, kami ada aman, tentram dalam gandengan tangan Tuhan. Bapa di surga, malam hari ini kami bersyukur dan kami berterima kasih. Berkat-berkat yang luar biasa kami terima lewat firman-Mu, lewat puji-pujian, hati kami limpah dengan sukacita, hati kami limpah dengan damai sejahtera. Malam hari ini Tuhan, curahkanlah atas kami berkat yang luar biasa. Berkat di dalam rumah tangga, dalam keluarga kami. Berkat dalam pekerjaan tangan kami. Berkat untuk pendidikan anak-anak kami. Berkat untuk kesehatan setiap kami semua dalam keadaan baik, sehat. Dijauhkan dari sakit penyakit yang berbahaya. Jauhkan dari sakit penyakit yang mengancam nyawa. Kami semua dalam keadaan fit, bugar untuk kami semangat mewartakan kabar baik. Mewartakan keselamatan dari Tuhan. Mampukan kami juga melewati persoalan, pergumulan, permasalahan, kehidupan kami yang mungkin membebani kami hari-hari ini, membuat kami mungkin gelisah, membuat kami mungkin bertanya-tanya kapan waktunya kami boleh keluar dari persoalan ini. Tapi kami percaya dan beriman, malam ini kami bersepakat dengan iman kami di dalam nama Yesus. Setiap kami dapat melewati persoalan dengan baik, dengan mulus, dimampukan, ditolong, ditopang oleh Tuhan. Bahkan kami menang tepat pada waktunya. Pintu jawaban dari Tuhan, Tuhan bukakan untuk kami semua. Tidak selama-lamanya kami akan menangis. Ada waktunya tangisan kami berubah menjadi sukacita. Ada waktunya air mata kami berubah menjadi air mata kebahagiaan. Air mata sorak-sorai karena pertolongan daripada Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Bapak di surga, berkati para pelayan-Mu yang melayani malam ini. Pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa. Dipercaya perkara yang semakin besar. Berkati mereka melayani semakin banyak jiwa. Agar semakin banyak jiwa mendengar tentang Yesus, semakin banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan kami selama sepekan.
Pertemuan komisi-komisi, oikos-oikos diberkati, pertemuan kami besok Rabu Tuhan, evaluasi pertengahan tahun semuanya aman, lancar, terjadi kesepakatan, terjadi kekompakan, kesehatian, jauhkan dari roh perpecahan, daripada roh perselisihan, semuanya ditengking dalam nama Yesus. Kami sehati dalam pekerjaan Tuhan, kami sehati melakukan pemberitaan Injil dengan kesungguhan, dengan penuh cinta, semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Sementara kami akan pulang, Tuhan jagai, lindungi, sertai kami dari tempat ini ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari kecelakaan. Kami tiba di rumah membagikan kesaksian, membagikan firman Tuhan kepada seisi rumah kami, agar seisi rumah kami pun mendengar tentang Engkau, menjadi percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, namun sebelumnya jemaat Tuhan, dengan iman percaya bukalah kedua tanganmu. Dengan iman percaya, terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Sebagai murid-murid Kristus, pergilah dengan berani memberitakan Injil-Nya, mengasihi dengan kasih dan melayani dengan kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah kiranya berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa kita, cinta kasih kemurahan pembelaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga sukacita, damai sejahtera, penyertaan, persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita semua tanpa terkecuali, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.